Takut? Semua pria itu jahat. Kenapa aku tidak memilih yang tampan saja? Selamat pagi. Rp20 miliar. Jangan pernah mencari tahu tentangku. Jangan mengoceh di luar sana. Kalau tidak, akan ada orang yang memberimu pelajaran. Wah, aku baru saja terlibat cinta semalam. Pewaris dari konglomerat mana ini? Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, Bukankah sudah kubilang, jangan terlalu menarik perhatian di luar. Lau Yezi memintamu kembali ke Zuzhai. Baiklah, Tuan muda, Direktur Chen, harga saham grup Chen anjlok. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah pernikahan aliansi dengan grup Heishi benar-benar akan dibatalkan? Mengenai pernikahan aliansi ini, Dipastikan dibatalkan. Apakah kalian percaya pada keajaiban? Keajaiban? Keajaiban apa? Zizi, kaki kamu sudah sembuh? Keajaiban akan terjadi padaku, dan itu juga akan terjadi pada grup Chen. Presiden Direktur, saham grup Chen melonjak tajam. Yang selingkuh dan berkhianat, aku tidak akan pernah menikah aliansi dengan orang seperti itu. Mulai sekarang grup Chen akan dipimpin olehku Chen Zi sendirian. Presiden Direktur, Anda sangat keren hari ini. Apakah Anda sudah memprediksi semua ini? Dan sengaja duduk di kursi roda begitu lama? Kursi roda ini adalah cermin pengungkap jati diri yang bisa menunjukkan siapa manusia dan siapa iblis. Yang sudah pasti iblis. Lalu, siapa manusianya? Kak, mobilku ini apakah masih bisa diperbaiki? Kamu sudah berhasil menemukanku. Menurutmu apakah bisa diperbaiki? Anda adalah ketua klub mobil olahraga Longcheng. Mobil Anda bahkan lebih banyak daripada tas kakakku. Jika Anda bilang bisa, pasti bisa. Ternyata hanya seorang mekanik. Tidak heran tenaganya kuat sekali. Wah, Kak, Anda benar-benar hebat. Diam, Enyah. Bos, mobil Anda sudah selesai diperbaiki. Silakan. Bukankah ini pewaris wanita dari keluarga konglomerat besar? Kenapa kau masih memperbaiki mobil? Apakah cek yang kuberikan waktu itu jumlahnya tidak cukup besar? Aku punya selera yang agak besar. Kupikir ketika engkau melihatku lagi, kau akan berpura-pura tidak mengenalku. Kau tidak boleh mencari tahu tentangku, kau tidak boleh menanyaiku, tapi kau tidak bilang aku tidak boleh tidur denganmu.
Sudah. Terima kasih, Ketua. Kali ini sudah aman. Mobil Super Longcheng tanpa melewati tangan Anda. Siapa yang berani ke Gunung Chunming? Jangan banyak bicara, cepat pergi. Jangan ganggu aku kalau tidak ada apa-apa. Kamu tadi habis dari mana? Membantu seorang teman. Ada urusan? Ya. Menikahlah denganku. Sedang apa? Kenapa juga harus memotret surat nikah? Mengunggah ke media sosial. Ingat, pernikahan kita adalah kontrak. Karena ini kontrak, kita harus membuat persetujuan. Yang pertama adalah tidak boleh mempublikasikan hubungan kita keluar. Tenang saja. Aku hanya mengumumkan bahwa aku sudah ada yang punya, agar para wanita itu tidak terus-terusan mendekat, lupakan saja niat mereka. Sok keren. Memangnya apa yang dilihat gadis-gadis itu darimu? Sampai terus-terusan mendekat. Pria yang disukai oleh Nona Besar Chen tentu saja punya alasan untuk percaya diri. Kenapa ini tidak sesuai dengan skenario yang kubuat? Chen Zi, kamu terlalu terpesona pada ketampanannya. Cepat atau lambat akan ada masalah. Ayo berfoto bersama. Aku tidak mau. Ayolah, Jangan memotretku. satu kali lagi. Begitu banyak hadiah. Berapa harganya semua itu? Kakak, kenapa kau tidak memberi tahu kami kalau kakimu sudah sembuh? Benar? Berita bagus seperti ini masih dirahasiakan. Ini berarti kau tidak menganggap kami sebagai keluarga. Ini adalah hal baik. Yang penting seluruh keluarga aman dan sehat. Zizi, cepat kemari dan lihatlah. Ini adalah giok yang He yang berikan kepadaku. Bernilai sangat tinggi. Ini adalah giok Imperial Green, tingkat tinggi, bernilai 100 miliar rupiah. Bagaimana? Ketulusanku ini sudah cukup kan? Cukup? Cukup. Kakak, Hi yang sudah meminta maaf, jangan terlalu keras kepala. Masalah yang lalu biarlah berlalu. Pernikahanmu dan He yang segera selenggarakan menikah. Seratus miliar rupiah. Hei yang... Jika kau bisa mengembalikan giok yang pecah ini ke bentuk aslinya, aku akan memaafkanmu dan menikah denganmu. Kau gila? Bagaimana mungkin giok yang sudah pecah ini bisa kembali utuh? Kau tahu sendiri kalau yang sudah rusak itu tidak akan bisa kembali. Kamu gila, ini 100 miliar rupiah. Kau pikir kau bisa membuangnya begitu saja? Saham yang aku pegang bernilai 50 miliar rupiah, dan hanya demi 100 miliar rupiah itu, kau ingin menjualku? Apa otakmu sudah diganti dengan sifat tak tahu malu? Kau? Bagaimana mungkin ibuku begitu bodoh dulu memilih pria tolol sepertimu? Zizi, karena kamu tahu pentingnya saham, seharusnya kamu lebih mau menikah denganku dong. Kalau saham keluarga kita digabungkan, nanti kita akan cukup kuat untuk menguasai Maaf ya, kamu terlambat. surat nikah. Kamu sudah menikah? Kakak, kau tidak mau menikahi pria sebaik He Yang, tapi malah mencari pria lain di luar dan menikahinya? Kau sungguh sembarangan. Benar, urusan sebesar ini, kau bahkan tidak berunding dengan keluarga. Chen Zi, kau benar-benar tidak menghargai ayahmu. Dulu ibu juga menikah secara kilat dengan ayah tanpa sepengetahuan keluarga, bukan? Ini sudah keturunan. Kau? Kemana kau? Chen Zi, aku tidak peduli kamu menikah dengan siapa, segera ceraikan dia dan menikah denganku. Kalau aku tidak mendapatkan harta kakekku, aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Semua keindahan dan kemanisan di masa lalu, apakah itu semua bohong? Dirimu yang seperti ini di hadapanku? Apakah ini dirimu yang sebenarnya? Kau berani menendangku. Chen Zi, aku salah. Maafkan aku. Hiyang, anak laki-laki yang menyelamatkanku waktu itu,
Apakah benar itu kamu? Itu aku. Aku yang menyelamatkanmu. Aku bahkan masih punya bekas luka di tanganku. Kita impas. Chenzi, jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan memperhitungkan semua kesalahanmu. Sekaligus, Apa kau tidak tahu? Pamanmu sudah kembali ke negara ini. Jika kau masih tidak bisa mendapatkan hati Chenzi dan membuat kakekmu memberikan semua saham kepada He Chuan, kita berdua, ayah dan anak, akan menghadapi kehancuran. paman kecil, Xiao Susu, kenapa kembali? Bukankah kamu senang balapan mobil di Amerika Serikat? Aku juga akan balapan mobil setelah kembali ke negara ini. Sekalian mencari kesenangan baru di perusahaan keluarga kita. Grup He bukan tempat untuk kesenanganmu. He Chuan, aku peringatkan kamu di keluarga He. Aku adalah putra sulung. Kakak, kalau begitu tunjukkanlah sikap sebagai putra sulung. Jangan setiap kali bertemu denganku bersikap seperti sedang menghadapi musuh besar. Itu tidak berwibawa lagi pula. Itu akan terlihat seperti kamu sangat takut padaku. Kakak, aku bukan lagi anak kecil yang bisa diperintah sesuka hati. Tuan muda pingsan? Andan Pu Andi. Sekarang, dia masih demam tinggi? Apakah harus diterbangkan ke Amerika Serikat sekarang? Siapa suruh dia menghalangi jalanku? Mumpung kakek sedang dinas, singkirkan dia jauh-jauh. Tentu saja, dulu aku mengirimmu ke Amerika Serikat untuk melatihmu. Hari ini kamu kembali untuk membantuku. Kita berdua bersaudara akan bekerja sama untuk memajukan grup He. Ayah belum meninggal. Keluarga He belum menjadi milikmu. Kamu benar-benar ingin bersaing denganku? Kamu sendiri bilang aku sudah dewasa. Kenapa tidak? Dek, apa kamu benar-benar ingin tinggal di sini? Aku khawatir jika suatu hari kamu ceroboh, akan terjadi kecelakaan. Kalau memang kecelakaan, kapan menimpa siapa? Itu tidak bisa dipastikan. Nyawa abang lebih berharga dariku. Seharusnya abang yang lebih berhati-hati. He Chuan, Berdiri. kamu berani mengutuk ayahku? Apa-apaan ini? Kalian, ayah dan anak, coba sentuh dia seujung jari pun. Pakaian paman kecil bagus, beli di Amerika Serikat. Adikku, lihatlah, pulang tidak memberitahu kakakmu supaya kakak bisa menjemputmu di bandara. Ada hadiah untukmu. Oh? Ayah, aku sudah menikah. Oh, benarkah? Keluarga He menjunjung tinggi kesetaraan status. Mengapa kamu bisa menikah begitu saja? Tidak begitu saja. Aku menikahi pewaris, wanita dari keluarga konglomerat. Aku tidak percaya engkau akan mencari keuntungan dengan menikahi orang kaya. Jika Heyang yang mengatakan itu, aku mungkin akan percaya. Kakek paman kecil itu tidak seberapa yang akan kunikahi. Adalah putri sulung keluarga Chen. Benarkah? Ya. Keluarga Chen yang mana? Memangnya keluarga Chen yang mana lagi? Tentu saja keluarga terkaya di Longcheng kita. Putri sah tertua keluarga Chen, namanya Chen Zi. Kau harus bersikap baik padanya, ya. Bukankah ini kebetulan? Setelah dibeli, apartemen ini akan menjadi milikmu. Sangat dekat dengan grup Chen. Fasilitas di sekitarnya juga lengkap. Siapa nama mantan pacarmu? Itu? Sampah itu, marga belakangnya juga He, tuan muda tertua dari grup He yang Benar saja. cemburu. Saat bersamaku, dilarang cemburu. Kenapa? Karena sudah menikah dengan keluarga kami, kau harus menjaga reputasimu sebagai suami. Setelah ini, setiap kali keluar, kau harus melapor kepadaku tanpa izinku, dilarang merokok atau minum alkohol. Pakaianmu saat keluar tidak boleh terlalu terbuka, dilarang menambahkan kontak WhatsApp wanita lain, apalagi bersama wanita lain. Jika aku harus berkorban sebanyak ini, maka istriku harus memberiku hadiah yang bagus. Hadiah apa yang kau inginkan? He Chuan, apa yang kau lakukan? Minta hadiah.
Zizi, Apa yang kau lakukan di sini? kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Tidakkah kau bisa mendengarku sebentar? Aku bersumpah setelah hari ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Sudah selesai bicara, cepat pergi. Dasar wanita murahan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghajarmu? Hiyang, kau mau apa? Dulu aku terlalu berbaik hati padamu, karena tidak segera menidurimu, sehingga membuatmu, wanita murahan yang genit ini, bisa berkencan sana-sini di luar. Kau dan Chen Lulu adalah pasangan sampah berzina di belakangku? Sekarang kau ingin mencoreng namaku? Aku lebih memilih tidur dengan montir daripada harus menyentuhmu, si kotor ini. Istriku, sekali aku pernah merasa bersalah padamu. Kau jalan, kau sama sekali tidak pantas. Lepaskan aku. Aku peringatkan kau. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Chenzi, cepat ceraikan aku dengan baik-baik dan menikahlah denganku. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Katanya mau jalan-jalan bareng, kenapa belum datang juga? Telepon juga tidak diangkat. Sekretaris Lin, apakah perusahaan sedang sibuk? Direktur Chen pulang jam berapa? Direktur Chen sudah pulang dari tadi, katanya ada janji dengan Anda. Jangan-jangan kalian belum bertemu? Gawat, lacak nomor telepon ini. Sekarang juga. Tidak beres, Presiden Direktur diculik orang. Lepaskan saya peringatkan Anda. Kalau tidak, saya pasti akan membuat Anda menyesal. Kalau begitu, saya ingin lihat bagaimana Anda membuat saya menyesal. Lepaskan saya. Tak kusangka kau begitu menarik, ternyata lebih menggoda daripada adikmu. Mati saja kau. Chenzi, aku tidak menyangka kau cukup cerdas. Jangan sampai aku mendapatkan kesempatan. Lain kali aku pasti akan... Masih ada lain kali ya. Diam kau. Sampah seperti ini tidak pantas membuat tanganmu kotor. Maafkan aku terlambat. Tidak terlambat. Kau datang tepat waktu. Kau mengenalnya? Bagaimana mungkin aku mengenal sampah seperti ini? Pilihanmu dulu buruk sekali. Tapi pilihanku saat ini sama sekali tidak buruk. Kenapa aku merasa Hichuan yang sekarang sangat familiar? Apa aku pernah bertemu dengannya sebelumnya? Istriku, peluk aku erat-erat. Bangun, kamu baik-baik saja? Aneh. 10 tahun yang lalu yang menyelamatkanku jelas-jelas Heyang. Kenapa aku malah memikirkan Hichuan ya? Mungkinkah karena Hichuan baru saja menyelamatkanku? Memikirkan apa? Masih takut? Aku sedang memikirkan. Aku harus membuat He yang menuai hasil perbuatannya. Dia ingin aku hancur reputasinya. Maka aku ingin dia dicaci maki banyak orang. Serahkan padaku. Kamu tinggal tunggu dan lihat saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Memukulinya lagi? Kamu ini hanya tukang reparasi mobil. Tahukah kamu bagaimana aku ingin? Minum susu ini. Tunggulah suamimu akan membantumu membalas dendam.
Nona Chen, Anda bilang kakak Anda, Chen Zi, akan menikah lagi dengan He Yang, apakah itu benar? Saya dengar Chen Zi sudah menikah dengan orang lain. Dari mana kalian mendengar semua rumor ini? Hubungan kakak saya dan He yang sangat baik. Hari ini dia yang meminta saya untuk mengundang kalian datang. Sebentar lagi, kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri betapa harmonisnya hubungan mereka. Ambil banyak foto agar kakak saya jadi berita utama. Ada apa ini? Ini perselingkuhan atau trisom? Pantas saja Chen Zi menikah dengan orang lain. Jangan ambil foto, jangan ambil foto, jangan ambil foto. Semua jangan ambil foto. Ini kartu kamar, ambil satu untukmu. Sebentar lagi aku akan membawa Chen Zi ke hotel terlebih dahulu. 2 jam kemudian kau bawa wartawan masuk. Pada saat itu, setelah fotonya menjadi berita utama, aku juga punya video dirinya. Dia hanya punya pilihan ini. Jangan ambil foto. Semua jangan ambil foto. Minggir. Siapa kalian? Istriku, kenapa pura-pura tidak kenal? Benar sekali. Apa kau lupa pernah bilang kita bertiga akan bersama selamanya? Pergi dari sini. Aku sama sekali tidak kenal kalian. Jangan ambil foto. Jangan memotret lagi. Semua berhenti memotret. Kalau tidak, aku akan menuntut kalian. Tuan muda He, Nona Lulu yang membocorkannya kepada kami. Kenapa masih berdiri saja di sana? Cepat suruh mereka pergi. Kau belum menjelaskannya kepadaku. Ada apa dengan 2 wanita murahan ini? Adik juga menyukai Tuan muda He, mau bergabung dengan kami? Kenapa kau memukulku? Kau selingkuh di belakangku. Aku tidak boleh memukulmu. Kau wanita murahan. Kau melihatku dalam keadaan seperti ini, masih berani memanggil wartawan. Aku akan melawanimu. Hyang, kau sakit ya? Kau berani memukulku? Kau berani memukulku? Tuan muda kaya He yang berkencan dengan 2 wanita, mantan adik ipar memergoki perselingkuhan, dan terjadi perkelahian hebat. Mengejutkan. Terima kasih suamiku. Senang kan? Bagaimana kau melakukannya? Siapa 2 wanita itu? Aktor yang disewa dengan uang. Tidak kusangka kau yang seorang montir. Punya koneksi yang cukup baik. Tentu saja. Berani membuat istriku marah. Aku harus membuat mereka menanggung akibatnya. Istriku, kau begitu manis. Mau tidak mau, aku ingin membuatmu lebih bahagia lagi. Bagaimana aku bisa lebih bahagia lagi? Ini bukankah keluarga He? Bagaimana kamu tahu tempat ini? Suamimu ini punya rencana hebat. Kamu mau apa? Kamu mau masuk dan memukuli He Yang? Jangan terburu-buru, tunggu dan saksikan pertunjukannya. Jangan bertindak gegabah. Gerbang besi rumah mewah seperti ini sangat kokoh. Ini putra yang kamu didik. Apa kelakuannya? Chen Zi sudah membatalkan pernikahan, kamu masih membuat skandal seperti ini? Wajah keluarga He, benar-benar kamu permalukan. Bukan salahku. Itu semua perbuatan Chen dulu. Si brengsek itu yang mengacau. Masih berani membantah? Lakukan hukuman keluarga padanya. Berani membantah? Membantah? Jangan pukul. Jangan pukul. Membantah? Jangan pukul, jangan pukul. Berani membantah? Berani membantah? Berani membantah? Berani membantah? Jangan pukul. Dasar bodoh kamu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali Chen Zi, kamu tidak lebih baik daripada sepotong daging babi panggang. Aku marah padamu. Ayah tidak bodoh. Ayah tidak bodoh. Coba bantu aku mendapatkannya kembali. Kenapa ayah hanya memukulku di sini? Apa gunanya hanya memukulku di sini? Anak durhaka, kamu ini mau melawan ya? Bocah kurang ajar, berani memukul ayahmu? Mati kau. Kakek jangan memukul. Jangan memukul kakek. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kamu masih membawanya kemana-mana? Tentu saja, pertunjukan sebagus ini harus ditemani minuman yang enak. Kalau waktunya cukup, aku pasti akan menyiapkan beberapa lauk untuk menemani minum ini. Cicipi sedikit.
Aku tidak bisa minum, aku harus menyetir. Namun, aku punya cara yang lebih baik untuk merayakan. Manis. Mana ada whisky yang manis? Coba lagi. Hah? Siapa? Hah? Siapa? Ayah, apakah ada seseorang di lantai atas? Pendengaran saya buruk, kamu tahu itu kan? Naik dan lihatlah. Ayah, tidak ada siapa-siapa di atas. Kamu ini selalu curigaan saja. Cepat kembali dan lanjutkan memukulinya. Jangan biarkan anak nakal ini lolos. Jangan pukul lagi. Saya salah. Tidak akan berani lagi. Hampir saja Ayah He yang memergoki kita. Masih mau lihat? Tidak usah lihat lagi. Bukan hanya sekadar menghajar orang yang sedang kesusahan. Ayo pergi. Baguslah. Kalau tidak, jika kita terus menontonnya, saya khawatir saya tidak bisa menahan diri dan akan membereskanmu di tempat ini juga. Hiyang, kamu pantas mendapatkannya. Orang yang menyia-nyiakan ketulusan harus menelan 1000 jarum. Hiyang, orang rendahan seperti ini, bagaimana kau bisa menyukainya? 10 tahun yang lalu, dia menyelamatkanku di jalan QC dan lengannya terluka karenaku. Ternyata gadis yang aku selamatkan saat kecil adalah kamu. Namun orang bisa berubah. Dia sekarang telah menjadi bajingan. Aku tidak akan mengorbankan seluruh hidupku untuk bajingan. Zizi, ada sesuatu yang belum pernah aku beritahukan kepadamu. Ada apa? Aku. Ini Sekretaris Lin. Halo. Apa katamu? Aku akan segera ke sana. Bawa aku ke grup Chen, terjadi sesuatu. Ayo. Bukankah ini Tuan Muda He yang baru-baru ini terkena skandal? Kenapa dia dipukuli sampai separah ini? Keluarga He telah melahirkan keturunan yang durhaka. Kami datang untuk memohon pengampunan kepada keluarga Chen. Terlalu banyak wartawan. Jangan tampil. Aku bisa mengatasinya sendiri. Baik, hati-hati. Tenang saja, di hadapan banyak orang seperti ini. Mereka juga tidak berani melakukan apa-apa padaku. Zizi, maafkan saja Heyang. Ayah memohon padamu. Cukup. Kalian berkumpul dan membuat keributan, melakukan paksaan moral. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Zizi, bagus kamu datang. Lihat, yang sudah kami dan Lau Yezi pukuli dengan keras. Kami sudah melampiaskan amarahmu. Maafkan saja Heyang. Aku sudah menikah dengan orang lain, dia tidak perlu aku maafkan. Zizi, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kami hanya mengakui kamu sebagai menantu keluarga He. Hari ini, jika kamu tidak memaafkan Heyang, aku akan memukulnya sampai mati di sini. Zizi. Aku tahu yang kamu cintai masih aku. Maafkan aku ya. Nona Chen, apakah Anda akan memaafkan Tuan Muda He? Karena semua orang ada di sini, aku mohon bantuan Anda semua untuk menjadi saksi. Aku, Chen Zi, tidak akan pernah memaafkan orang yang mengkhianatiku. Zizi. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Maafkan aku. Lepaskan. Semuanya, cepat ambil gambar. Zizi memaafkan Heyang. Ini berita utama, Chen Zi memaafkan Heyang. Cepat ambil gambar. Cepat ambil gambar.
Zizi, Zizi. Orang itu terlihat seperti Xiaoshu. Istriku, ayo kita pergi ke Amerika Serikat dan tinggal bersama. Jauh dari segala kekacauan di sini, menjalani kehidupan kecil kita sendiri. Kita hanya pernikahan kontrak. Jangan terlalu hanyut dalam peranmu. Aku adalah direktur utama grup Chen, bukan wanita kecil yang bisa menjalani kehidupan biasa. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai wanita kecil. Aku hanya khawatir padamu. Aku akan segera membereskan keluarga He. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi. Sejujurnya, aku dan Heyang. Chenzi, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di rumah. Kenapa dia mengikutiku kemari? Buka pintunya untukku. Chenzi. Dasar bocah sialan. Beraninya dia mengejar sampai ke sini. Aku hanya ingin masuk dan minum teh sebentar. Teh di rumah kami bukan untuk anjing ya. Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Mencari orang? Mencari si pecundang itu? Kita sudah ribut di sini begitu lama. Dia bahkan tidak berani keluar. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dia takut padaku. Siapa yang tidak takut pada anjing gila? Di Longcheng ini, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga He kita. Aku ingin lihat apakah si pecundang ini berani melakukannya. Dasar wanita jalang. Aku... Siapa kamu sebenarnya? Jangan main sentuh. Aku tidak tertarik pada pria. Aduh, sakit. Pergi. Tunggu saja pembalasanku. Begitu elegan ya. Banyak hal lain yang belum kamu ketahui. Aku akan memberitahumu. Kita harus menghadiri pesta. Jangan sampai terlambat. Ku dengar Chenzi menikah mendadak, menikahi seorang montir mobil, benar-benar memalukan. Zizi, bukankah kita sudah sepakat untuk membawa suami masing-masing? Kenapa kau datang sendirian? Di mana suamimu? Dia sedang memarkir mobil. Dia akan segera sampai. Bukankah ada petugas parkir di depan? Mobil apa yang dikendarai suamimu sampai harus parkir sendiri? Sepeda motor. Nona besar dari grup Chen yang terhormat menikah dengan pengemudi sepeda motor. Pantas saja kau berpakaian seperti ini hari ini. Jika kau tidak tahu keseluruhan ceritanya, jangan berkomentar. Menurutku kalian, meski memakai gaun paling mahal sekalipun, tetap tidak bisa menyembunyikan kekampungan itu. Baik. Aku ingin lihat suamimu itu pria istimewa seperti apa, yang sama sekali tidak kampungan. Salam kenal, aku He Chuan, suami Chenzi. Istriku, lebih baik kita pergi saja. Suasananya terlalu kampungan di sini. Ajak aku jalan-jalan. Baiklah. Tunggu sebentar. Ku dengar namamu He Chuan, benar? Tadi Zizi bilang pada kami, kau adalah ahli reparasi mobil. Kebetulan banyak mobil mewah di rumahku rusak. Bisakah aku meminta bantuanmu? Maaf, aku sudah diurus oleh Direktur Chen. Chuan, ternyata benar itu kau. Ayah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, suami Chenzi adalah He Chuan, adik kandungmu, pamanku sendiri. Ayah, He Chuan merebut istriku. Dia benar-benar punya niat jahat. Kau harus memanggilnya kembali, segera. Aku benar-benar ingin menghajarmu, bodoh. Chenzi tidak mau menikah denganmu, tapi malah mau menikah dengan He Chuan. Jika kakekmu tahu, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan memberikan semua saham kepada paman kecil. He Chuan pasti bisa memikirkannya juga. Lalu mengapa dia masih menyembunyikannya? Jadi, kita harus melakukannya. Sebelum rencananya menjadi kenyataan, kita harus menyingkirkannya. Ayah He, yang sudah menyelidikinya, Chenzi, memang sudah menikah dengan orang lain. Apa? Ayah, jangan terlalu emosional. Ini hanya pernikahan, bukan berarti tidak bisa bercerai. Mereka baru saja menikah. Bagaimana dia mau bercerai? Kalau dia tidak mau bercerai, maka hanya ada kehilangan pasangan. Apa perlu sekejam itu?
Ayah, demi aliansi keluarga kita dengan grup Chen, apa artinya satu nyawa? Berani kotor itu baik? Beri dia pelajaran. Cukup usir saja orang itu. Nyawa itu sangat berharga. Jangan berlebihan. Bagaimana? Apa kakek setuju? Lao Yezi sudah tua, dia tidak tegas dalam bertindak. Tapi tidak masalah, aku akan mengurusnya sampai bersih. Hanya saja putra bungsunya tiba-tiba meninggal, aku tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya. Bagus. Lao Yezi sudah tua, sudah waktunya dia mundur. Mobil ini sudah selesai. Sisanya kau yang kerjakan. Mau pergi berkencan? Istriku bersikeras merayakan ulang tahunku. Baiklah. Siapa He Chuan? Ada urusan apa teman-teman? Seseorang membayar untuk nyawamu. Menarik. Bolehkah aku bertanya berapa harganya? Apakah harganya mahal? Kau bekerja di bengkel ini selama 10 tahun, kurasa kau tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau begitu, dengan biaya perbaikan mobil selama 11 tahun, bisakah aku membeli kembali nyawaku dari kalian? Kau, dasar tukang bengkel bau yang tidak tahu diri. Bicaralah yang benar, kenapa pakai kata sifat segala? Aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Bisakah aku mendapatkan informasi tentang pihak lain? Kenapa membuang waktu dengan sampah ini? Serang. Kalian benar-benar buta? Coba cari tahu dulu, saat kakak Chuan berkelahi massal, kalian masih menyusu. Hari ini adalah hari penting untuk kencanku dengan istriku, suasana hatiku sedang baik. Apa yang baru saja kukatakan masih berlaku? Uang siapa yang kalian ambil? Berapa banyak yang kalian ambil? Aku bayar 2 kali lipat. Mati kau. Istriku, sepertinya aku harus membatalkan janji kita. Ayah, mari minum teh. Ayah, ada apa denganmu? Tiba-tiba saja saya merasa gelisah. Telepon saja Xiao Chuan. Suruh dia datang lebih awal. Presiden grup Chen telah tiba. Direktur He, selamat ulang tahun untuk putra Anda. Zizi saya yang mengundang. Ini adalah penampilan pertamanya setelah adik saya kembali ke negara ini. Ini adalah masalah besar bagi keluarga He kita. Bagaimana mungkin Zizi tidak hadir? Benar juga. Dasar bajingan. Setelah kabar bahwa He Chuan dipukuli hingga terluka parah tersebar, saya ingin melihat pertunjukan memuaskan di wajahmu. Duduklah sebentar. Sebentar lagi, putra bungsu saya akan datang. Saya akan memperkenalkan kalian berdua. Saya sama sekali tidak tertarik pada siapapun dari keluarga He Anda. Hari ini, saya datang semata-mata untuk menghormati Anda, ayah tua. Saya punya janji penting sebentar lagi. Saya pergi dulu. Gawat, gawat. Bicaralah perlahan. Ada apa sampai panik begini? Tuan muda terluka parah, katanya. Katanya apa? Cepat katakan. Katanya dia sudah tidak tertolong lagi. Direktur He. Ayah. Kakek. Ayah, kamu tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Jangan sampai ada hal buruk terjadi. Grup He bergantung sepenuhnya padamu. Benar, kakek. Kakek jatuh sakit. Lihat saja senyum di sudut bibir mereka hampir tidak bisa ditahan. Benar-benar jahat sekali. Kenapa orang ini tidak mengangkat telepon? Kamu mau kemana? Kakek sedang ditangani dokter. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Karena ini belum saatnya kamu pergi. Zizi, aku sarankan kamu menunggu sebentar lagi. Siapa tahu ada kejutan. Kakek masih di dalam menjalani penyelamatan. Kejutan apa yang mungkin ada? Sebaiknya Anda menjaga ucapan Anda. Minggir, cepat minggir. He Chuan. Suster, pasien yang baru saja dibawa masuk itu, bagaimana kondisinya? Kepalanya mengalami luka parah. Napasnya sempat berhenti 2 kali dalam perjalanan ke sini. Apakah ada keluarga He Chuan di sini? Keluarga He Chuan. Saya adalah istri He Chuan. He Chuan sekarat, dia butuh transfusi darah dalam jumlah besar segera. Tapi dia memiliki darah RH negatif. Stok di rumah sakit kami tidak cukup. Segera hubungi kerabat dekatnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Darah RH negatif. Yang Anda punya darah RH negatif, bukan? Yang memang berdarah langka. Hanya saja, kumohon, kompensasi apa yang kalian inginkan? Aku rela memberikan semuanya kepada kalian. Chen Zi,
Biasanya kamu selalu menyerangku, sekarang baru tahu cara memohon padaku. Dia suamimu, apa peduliku? Yang, Zizi sudah memohon padamu seperti ini, segala sesuatu mungkin terjadi, tidak ada salahnya jika kamu mempertimbangkan hal ini. Oh, begitu. Ya. Asalkan kamu mau menyelamatkan suamiku, aku akan memberikan saham grup Chen kepada kalian. Aku tidak hanya mau saham, aku juga mau kamu menceraikannya dan menikah denganku. Kamu punya waktu untuk ragu, tapi dia tidak punya waktu untuk menunggu. Aku tanda tangan. Ayah, kali ini kita mendapatkan saham grup Chen. Meskipun kakek terbangun, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita berdua, ayah dan anak, sudah ditekan selama bertahun-tahun. Sekarang kita akhirnya bisa merasa bangga. Cepat pergi donor darah. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani bermain curang, aku lebih baik mati bersamamu daripada membiarkanmu mendapatkan 1 sen pun saham Chen Shi. Mengapa dia belum sadar? Apa ada masalah dengan darahmu? Bukankah dokter sudah bilang kalau lukanya parah? Apakah dia bisa bangun atau tidak masih menjadi masalah? Kalaupun dia bangun, kemungkinan besar dia akan jadi bodoh. Apa masalahnya dengan darahku? Jaga bicaramu. Kau sekarang tunanganku, dia bukan lagi suamimu. Kenapa berteriak? Aku sudah mendonorkan darahku untuknya. Kontrak kita sudah resmi berlaku. Cepat bersiap-siap, kita akan segera mengadakan pernikahan. Setelah pernikahan selesai, kau bercerai, kita langsung mengurus dokumen pernikahan. Aku tahu. Sudah disepakati, ini adalah pernikahan politik. Setelah menikah, kita tidak akan saling mencampuri urusan masing-masing. Kalau tidak ada apa-apa, jangan ganggu aku. Xiao Shushu, kau sudah mengancam kami, ayah dan anak selama bertahun-tahun. Kini kau berada di ujung tanduk. Istrimu menikahiku, ini juga bisa dibilang balasan karma untukmu. Istriku, Anda sudah bangun? istriku, Hichuan, mari kita bercerai. mengapa? Saya sudah menikah kontrak dengan He Yang. Mana mungkin? Tahukah kamu apa motivasi saya untuk bangun? Itu adalah kamu. Lelucon macam apa ini? Ini sungguhan. Saat itu Anda sangat membutuhkan transfusi darah, dan tidak ada darah langka di bank darah, tapi hanya He yang memiliki golongan darah yang sama dengan Anda. Dia mengancam saya. Jika saya ingin menyelamatkan Anda, saya harus menikah ke dalam keluarga He. Anda menyetujuinya? Situasi Anda saat itu sangat kritis. Saya hanya bisa menyetujuinya. Anda tidak perlu merasa tertekan seperti itu. Saya adalah milik He Yang. Selama Anda bisa hidup dengan baik, itu lebih penting daripada semua ini. Tanda tangani surat perjanjian cerai ini, saya akan memberi Anda sejumlah besar uang. Anda pergi ke luar negeri untuk beristirahat dengan baik. Bajingan ini, saya akan mencarinya. Aku akan menemuinya. Bagaimana bisa kamu, yang hanya tukang reparasi mobil, melawan He Yang? Serahkan saja padaku. Aku tidak akan membiarkan keluarga He lolos. Tidak bisa. Dia sangat membenci keluarga He sekarang. Aku belum bisa memberitahunya identitasku yang sebenarnya. Setelah aku urus He Yang, barulah aku akan memberitahunya kebenarannya. Istriku, aku akan tinggal untuk membantumu. Tanganmu begitu bersih, aku tidak akan membiarkannya menyentuh hal-hal yang tidak seharusnya. Jadilah anak baik. Pergilah ke Eropa dan istirahatlah sebentar. Aku akan menjemputmu pulang nanti. Baiklah. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk membereskan He Yang. Istriku, jemput aku pulang lebih cepat ya. Kamu butuh waktu lama sekali. Jangan-jangan kamu masih berhubungan dengannya kan? Dia baru suamiku. Memangnya kamu ini siapa? Kamu yakin dia akan pergi ke luar negeri? Jika dia masih mengganggumu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Dia tidak sepertimu. Dia akan menepati janjinya. Baiklah, kalau begitu kita langsung mendaftar nikah sekarang. Setelah ini aku akan menjadi suamimu yang sah. Menikah lagi di hari yang sama setelah bercerai. Kalau sampai media mengetahuinya, wajah keluarga He akan tercoreng karenamu. Lalu,
Kapan kamu bisa mendaftar nikah? 1 minggu. Oke, aku lihat trik apa lagi yang berani kamu lakukan. Kakak. Bos, akhirnya Anda menghubungi kami. Aku datang mencari kalian karena aku ingin kalian membantuku. Katakan saja apapun yang Anda butuhkan. Kami akan melakukan apa saja, tanpa ragu sedikit pun. Aku ingin kalian membantuku merebut kembali kakak ipar kalian. Grup Senshi. Dulu mereka bersikap dingin kepadaku. Ternyata hari ini mereka berinisiatif datang berkunjung. Kau sekarang sudah mendapatkan semua saham grup Chen? Siapa yang berani menyinggung kita di seluruh Longcheng? Direktur Sen, Anda terlambat. Aku hanya datang untuk menyampaikan bahwa grup Sensi kami tidak akan bekerja sama lagi dengan grup He. Kau berani menyinggung keluarga He? Apa kau tidak tahu He yang sudah menikah dengan direktur utama grup Chen? Keluarga He? Sejak kapan kepemimpinannya beralih ke He Yang? Apa maksudmu? Hichuan adalah kakakku. Menurutmu apa maksudku? Bukankah dia pergi ke luar negeri? Siapa bilang aku pergi ke luar negeri? Ternyata kau yang bermain curang. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak memperhitungkan kalian demi menghormati ayah. Tetapi kalian mencari masalah sendiri, jadi aku tidak bisa bersikap sopan lagi kepada kalian. Hichuan, kau hanya iri padaku. Kau mencoba bermain kotor di belakangku untuk merebut Zizi. Dia sudah kembali ke sisiku sekarang, jangan pernah berpikir untuk merebutnya lagi. Aku bermain kotor, dulu aku yang menyelamatkan Zizi. Tetapi aku malah dikirim ke luar negeri oleh kalian. Selama bertahun-tahun, kau memalsukan identitasku untuk mendekati Zizi. Yang, kau selalu mengambil posisiku. Zizi, kau dan He, yang adalah suami, istri, sekarang dia sedang dalam kesulitan, kau tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Saham grup Chen sudah kuberikan padanya. Apalagi yang harus kulakukan untuk menyelamatkannya? Zizi, kau bisa menggunakan jabatanmu sebagai presiden direktur grup Chen untuk membantu He yang mendapatkan pinjaman bank. Dulu kalian mengancamku dengan nyawa suamiku. Sekarang, kalian masih ingin aku menggunakan grup Chen untuk membantu kalian mendapat pinjaman? Jangan bermimpi. Aku akui aku salah di masa lalu, tapi kau sudah menikah denganku, kita sudah berada di perahu yang sama. Zizi, kau tidak mungkin membiarkan perahu keluarga He ini tenggelam begitu saja, kan? Jika perahu keluarga He tenggelam, aku hanya akan bertepuk tangan kegirangan. Sikapmu ini, jika nanti mantan suamimu mengalami kecelakaan mobil lagi, tidak akan ada lagi yang mau mendonorkan darah padanya. Kau pikir aku sebodoh dirimu sampai mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya? Aku sudah menghubungi bank darah. Sekarang bank darah memiliki stok darah langka yang cukup. Pergi sana, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan membunuhmu, setelah itu semua uang Chenxi akan jadi milikku. Bukti sudah terkumpul. He yang mengakui telah memaksamu menggunakan cara yang tidak benar dan masih ingin merampas harta benda dan mencelakaimu. Perjanjian pengalihan saham yang Anda tanda tangani sebelumnya, semuanya telah dibatalkan. Bagus, jika sekarang aku bertindak padanya dan menyebabkan cedera, bisakah kau membantuku menyelesaikannya? He yang berusaha mencelakai Anda, tindakan Anda termasuk pembelaan diri yang sah. Kau mau apa? Suamiku, masalah He yang sudah kuselesaikan, kau sekarang aman, bisa kembali ke negara kapan saja. Memang istriku, hebat sekali. Tunggu aku. Aku akan kembali secepatnya. Direktur Chen, bunga untuk menjenguk sesepuh He sudah saya belikan. Bagaimana kondisi sesepuh He? Beliau sudah keluar dari rumah sakit, tetapi masih harus beristirahat sebentar. Aku akan segera pergi menjenguknya. Sekarang kita sedang bermasalah dengan keluarga He. Mengapa Anda masih mau menjenguk sesepuh He? Sesepuh He adalah orang yang bisa membedakan benar dan salah. Aku akan menjelaskan semua latar belakang masalah ini padanya. Masalah keluarga He juga harus diselesaikan. Anda istirahat saja. Hichuan? Bagaimana mungkin? Dia masih di luar negeri? Pasti aku salah lihat. Tidak mungkin. Hichuan, keluarga He. Siapa dia sebenarnya? Kenapa kamu masih memperbaiki mobil? Apa cek yang kuberikan terakhir kali itu? Jumlahnya tidak cukup besar. Dia jelas tahu bahwa aku paling benci dibohongi, tapi dia terus membohongiku. Istriku, aku merindukanmu. Bolehkah aku kembali ke negara kita untuk menemuimu? Boleh. Urusan keluarga He sudah hampir selesai kurus, tinggal sentuhan akhir saja. Maafkan aku, istriku, aku sudah membohongimu. Aku baru saja kembali ke negara kita.
Bisakah kamu datang menjemputku? Kamu ada di mana? Aku kirim alamatnya sekarang. Aku akan menunggumu. Cincin yang dipilih dengan saksama. Aku tidak tahu apakah Zizi akan menyukainya. Tenang saja, tidak ada wanita yang tidak suka berlian sebesar ini. Zizi berbeda. Benar juga, dia tidak mempermasalahkan saat kamu berpura-pura menjadi montir. Pandangannya memang unik. Aku sudah membohonginya begitu lama. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkanku. Kamu sudah menyiapkan lamaran dengan sepenuh hati. Dia pasti akan sangat terharu setelah tahu, kan? Semoga saja begitu. Mereka datang. Zizi, hari ini biarkan aku yang melamarmu. Maukah kamu menikah denganku? Hichuan, Zizi, kali ini giliranku melamarmu. Maukah kau menikah denganku? pasti butuh banyak uang untuk mengatur lamaran seperti ini. Apakah kompensasi perceraian yang kuberikan padamu masih cukup? Aku tidak menggunakan uangmu. Benar juga. Uang sekecil itu, bagaimana bisa membeli cincin berlian sebesar ini? Zizi, Hechuan, oh tidak. Aku seharusnya memanggilmu Tuan Muda He. Kau berpura-pura menjadi montir selama ini. Apa kau tidak mau melanjutkan sandiwara itu lagi? kau sudah tahu semuanya? Cinta seorang penipu? Chenzi tidak menginginkannya. Zizi, maafkan aku. Aku, Pria-pria dari keluarga He tidak ada yang baik. Sampah. Zizi, aku tahu dulu aku bersalah padamu, tapi cintaku padamu sungguh nyata. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menipuku. Kau dan He yang sama-sama bajingan. Anggap saja dulu aku salah lihat. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Zizi, Sulang, Bersulang. Kak, saya minum untuk Anda lagi. Luar biasa. semua laki-laki itu tidak ada yang benar. Hanya sekadar main-main saja. Kenapa aku jadi terlalu baper lagi sih? Apa yang kakak katakan itu benar sekali. Kak, biar saya tuangkan minumannya untuk Anda. Kak, bukankah sudah ada saya? Kenapa masih memanggil mereka? Aku mau panggil berapa banyak orang pun, ya terserah aku. Selama aku senang, bagaimanapun juga boleh. Apa yang kakak katakan itu benar sekali. Kak, saya minum untuk Anda 1 gelas lagi. Aku Chenzi, memang harus menjalani kehidupan yang penuh kemewahan ini. Cinta yang tidak berguna, pergi mampus saja. Pergi mampus saja. Kak, hati-hati, hati-hati. Pegang erat. Pegang erat. Aku mau yang ini. Kau bukan dari tempat kami, kau datang untuk merebut bisnis. Aku punya banyak uang. Kau hanya perlu mengikutiku. Apapun yang kau mau akan kau dapatkan. Angkat kepala. Zizi, mari kita bicara. Aku sudah bayar, jadi kamu harus menurutiku. Sikap macam apa itu? Pergi sana. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku bayar untuk bersenang-senang. Aku tidak suka yang terlalu lengket seperti ini. Kakak, di antara banyak orang, kamu bahkan belum melihat wajahku dengan jelas, tapi kamu memilihku. Itu berarti kamu menyimpan perasaanku di hatimu. Aku hanya ingin melihat seberapa jeleknya kamu. Lihat baik-baik, jelekkah tempat ini? Apa kamu kenal? Ada apa denganku? Seluruh tubuhku terasa panas. Kenapa pria ini sangat mirip Hechuan? Kesukaan kakak. Chenzi, kamu datang ke sini untuk mencari kesenangan. Kenapa kamu masih memikirkan penipu itu? Kakak sedang tidak enak badan, tidak jadi bermain. Chenzi, jangan pura-pura mabuk. Kamu memang mencintaiku.
Ada apa denganku? Aku bermimpi menghabiskan malam bersama Hichuan. Istriku. Istriku, kamu sudah bangun? Lapar tidak? Ternyata ini bukan mimpi. Istriku, wajahmu tanpa riasan benar-benar cantik. Kamu tahu sudah berapa lama aku tidak bertemu denganmu dan betapa aku merindukanmu? Chenzi, kamu tidak boleh terjerumus lebih dalam. Jaketku. Sepatuku. Istriku, kamu memberiku uang lagi? Kali ini banyak sekali. Mengingat betapa kerasnya kamu bekerja tadi malam, semua ini sudah seharusnya. Putra bungsu keluarga He menjual diri, tentu saja pantas mendapatkan harga yang mahal. Halo? Kakak, lama tidak bertemu. Jangan sentuh aku. Karena kau sudah menganggapku model pria, jangan cari orang lain lagi. Nona Chen, aku jamin aku lebih baik daripada mereka semua. Beri aku satu kesempatan. Baiklah. Karena Tuan Muda He bersedia bermain denganku, aku juga sanggup menerimanya. Hai kakak, selamat malam. Chenzi, kau datang ke sini bersama suamimu untuk bersenang-senang ya? Dia bukan suamiku sekarang, dia model pria yang kubiayai. Model pria itu bagus. Ya, bolehkah aku ikut mencoba? Kalau kau suka, ambil saja. Lagi pula aku sudah bosan. Chenzi, jangan keterlaluan. Kenapa? Bukankah orang sepertimu memang tersedia untuk siapa saja? Chenzi, bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Ini yang terakhir. Zizi, aku bersumpah tidak akan membohongimu lagi. Kalau sampai aku berbohong lagi, biarlah aku mati dengan cara yang buruk. Kita berdua sudah dewasa. Apa kamu pikir dengan sumpahmu itu, aku akan memaafkanmu? Istriku. Jangan panggil aku sayang. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa memulai lagi? Padahal jelas-jelas kamu mencintaiku dan aku juga mencintaimu. Kenapa kita tidak bisa memulai lagi? Aku akui, aku menyukai tubuhmu, tapi aku pasti akan bertemu orang yang lebih muda dan lebih kusukai. Hichuan, penipuan yang kamu lakukan padaku, tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku akan selalu mengingatkan diriku sendiri, untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Tunggu, aku tidak sengaja membohongimu. Dengarkan penjelasanku. Jalankan mobilnya. Nyonya Presiden, saat Anda diculik oleh He Yang dulu, Hichuan sangat khawatir. Saya rasa dia benar-benar tulus pada Anda. Apa gunanya ketulusan? Sekali berkhianat, selamanya tidak akan dimaafkan. Dulu, ibu saya terus memaafkan ayah saya lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa selain rasa sakit hati sampai meninggal dunia. Saya tidak akan pernah seperti dia. Ayah, tolong maafkan aku sudah setua ini, dan sekarang ayah memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Bagaimana aku bisa hidup ayah? Ketika kamu bersembunyi dariku dan memintaku untuk melenyapkan Xiao Chuan, kamu tidak memikirkan hari ini. Ayah, aku dibutakan oleh nafsu, aku sedang kalap. Mengingat He Chuan baik-baik saja sekarang, tolong bebaskan aku ayah. Kakek, masalah ini, semua ini dilakukan oleh ayahku, tidak ada hubungannya denganku. Aku memang sudah tua, tapi aku tidak pikun. Ketika kamu mengetahui Xiao Chuan menikahi Chenzi, kamu bersekongkol dengan ayahmu, menipu aku dan Xiao Chuan untuk saling menghancurkan. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Kalian lebih rendah dari binatang. Kakek, aku salah. Aku adalah cucu kandungmu. Kakek tidak boleh meninggalkanku. Pengawal, usir kedua brengsek ini. Baik. Ayah, aku putra sulungmu, ayah. Kakek. Putra bungsu keluarga He menjual diri,
Tentu saja harganya harus mahal. Xiao Chuan, kakakmu dan He, yang sudah kusir, sekarang grup He kuserahkan ke tanganmu, kamu harus bangkit kembali. Selain Chenzi, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Mana bisa begitu? Malam ini adalah pesta pelantikanmu, semua orang penting di Longcheng sudah kuundang. Chenzi juga akan datang. Kamu menggoda gadis itu lagi? Cepat ke sini. Ada apa? Jangan merusak masa depan gadis baik-baik itu. Sudah berapa kali dibilang? Kamu selalu... Mari kita sambut Presiden Grup He yang baru, He Chuan. Selamat datang. Kalian semua kenal Xiao Chuan? Tentu saja, dia adalah ketua klub mobil super kami. Tanpa kakak, mobil-mobil kami tidak akan bisa berjalan. Dulu, saya selalu menganggap kamu hanya suka bermain-main. Ternyata kamu sudah lama membangun jaringan di Longcheng ya. Tuan muda kedua grup He yang misterius dan lama tinggal di luar negeri. Ternyata itu kamu, He Chuan. Chenzi bilang kamu montir? Dia pintar sekali berpura-pura. Ayah, bukankah ayah bilang Chenzi akan datang? Jangan terburu-buru. Kamu belum tahu tentang dia? Dia selalu muncul di bagian puncak acara. Presiden Grup Chen, Nona Chenzi telah tiba. Zizi, aku selalu khawatir kamu tidak akan datang. Terima kasih telah sudi datang. Jangan salah paham, aku datang untuk mendukung rekan bisnis yang bekerja sama denganku, bukan karena dirimu. Bagus sekali. Apa yang bagus? Untung saja aku mewarisi grup He, sehingga kamu masih punya sesuatu untuk diincar. Membosankan. Karena ini urusan bisnis. Kalau begitu dampingi rekan bisnis menari dansa pembuka. Tidak ada niat. Tidak ada niat atau tidak berani. Hanya sebuah tarian. Apa yang perlu kutakutkan? Tapi aku katakan di awal, aku di sini hanya membicarakan bisnis, berpura-pura ramah, bukan termakan umpanmu. Baik, istriku tercinta. Zizi, hal yang paling kusesali seumur hidup adalah tidak bisa mengungkap identitasku kepadamu tepat waktu. Aku akan berusaha keras dengan segala cara agar kamu bisa mencintaiku lagi. Chenzi, mulut pria, penipu ulung, jangan percaya satu kata pun. Aduh, kenapa kamu tidak menangkapku? Takut dituduh menjatuhkanku. Ya, Tuan muda kedua, bisakah kamu membantuku berdiri? aku hanya bisa membantu istriku, menyingkirlah sana. Istri apa? Chenzi sudah tidak menginginkanmu. Hubungan suami istri kami sangat baik, jangan coba-coba mengadu domba. Chenzi sendiri yang bilang pada kami, katanya kamu rasanya enak, siapapun yang mau bisa mendapatkannya. Zizi, Kakak, kita baru saja tiba. Kenapa kamu sudah keluar? Aku keluar mencari udara segar. ayah memintamu mencari kesempatan untuk kembali bersama He Chuan. Apa kamu mendengarkan ayah? Tidak. Dasar gadis nakal, kenapa kamu keras kepala sekali? Sama sekali tidak sepertiku. Kakak He Chuan tampan dan kaya raya, sayang sekali jika dilewatkan. Betul, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, jangan biarkan keuntungan jatuh ke tangan orang lain. Serahkan saja dia pada Lulu. Tuan muda kedua. Apakah Anda ayah Chenzi? Ya, ini adik Zizi, Lulu. Cepat sapa tuan muda kedua. Kakak He Chuan, apa kabar? Silakan kalian berbincang. Kau terlibat dengan He Yang. Berdasarkan hierarki, seharusnya kau memanggilku Paman. Kakak He Chuan, Anda salah paham. Aku dan He, yang sama sekali tidak ada hubungan, yang kusukai adalah Anda. Kakak He Chuan, aku dan kakakku sangat mirip. Jika Anda tidak bisa melupakannya, jadikan saja aku sebagai penggantinya. Maaf,
Aku merasa jijik secara naluriah terhadap orang yang tak tahu malu. Tuan muda kedua, aku akan menggantikan kakakku, membuat Anda menyukaiku secara naluriah, dan membuat Anda melupakannya sepenuhnya. Aku beri kau 6 kata. Memangnya kau pantas? Pergi dari sini. Kakak He Chuan, aku hebat dalam hal itu. Anda coba saja dan akan tahu. Chen Zi, kau pikir kau hebat sekali? Hah? Akan kutunjukkan pesonaku padamu. He Chuan, tidak peduli seberapa jauh Anda merendahkan diri, menjadi pengemis perhatian Chen Zi, dia tetap tidak mencintai Anda. Lalu kenapa? Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai dia seorang. Zizi, tolonglah, bersikap murah hati saja. Serahkan Hichuan pada Lulu. Saya sudah bercerai dengannya dan tidak menghalangi Lulu untuk mengejarnya. Anda ingin saya menyerahkan apalagi sekarang? Sudahlah, biarkan Hichuan bebas dan biarkan diri saya juga bebas. Bantu saya atur kencan buta. Selama saya menikah, Hichuan akan menyerah. Bos, akhirnya Anda menghubungi kami. Saya memanggil kalian kemari karena saya ingin kalian membantu saya. Katakan saja apapun yang perlu kami lakukan. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Bantu saya mencari istri kalian. Akhir-akhir ini, di bar, semua pria muda dan pria dewasa dilarang bekerja. Bagus sekali. Wajahmu terlihat tidak asing. Kita pernah bertemu di mana? Kakak ipar, saya pernah bertemu Anda saat saya menemui bos untuk memperbaiki mobil. Kau memanggilku apa? Kakak ipar. Kakak ipar, kamu wanitanya abangku. Kamu akan selalu menjadi kakak iparku. Kalau begitu, mengapa kamu mau kencan buta denganku? Kakak ipar, abang tidak percaya agama Buddha. Demi kamu, dia sampai pingsan karena bersujud di depan patung Buddha. Maafkan dia ya. Aku jamin, kami akan menjagamu seperti Dewi Suci. Pergi. Nona Chen, aku tidak datang untuk kencan buta hari ini. Aku datang khusus untuk berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah membuat He Chuan merasakan penderitaan terdalam dalam hidupnya. Maksudmu? Sebagai temannya, aku harap kamu tidak memaafkannya terlalu cepat. kakak ipar, kamu adalah cinta sejati abang? Sungguh. Dia sekarang benar-benar putus asa, sampai mobilku pun tidak mau dia perbaiki lagi. Bagaimana kalau kamu berdamai saja dengannya? Aku tidak percaya semua pria di Longcheng adalah anak buah He Chuan. Kamu mau kencan buta? Bagaimana kalau denganku? Kenapa kau ada di sini? Ini masalah besar. Kencan buta, apakah adikku tidak akan memberitahuku? Dulu, aku hanya menganggapmu montir mobil. Aku tidak menyangka kemampuanmu sebesar ini. Aku meremehkanmu. Jika tidak punya kemampuan, bagaimana aku berani menjadi suamimu? Tolong pahami panggilannya. Antara aku dan kau sudah tidak ada hubungan lagi. Pergi sana, jangan menghalangi kencan butaku. Katakan padaku, kenapa kau harus kencan buta? Apa kau benar-benar bisa melupakan perasaan kita? Itu bukan urusanmu. Daripada kau kencan buta, lebih baik menikah denganku. Di Longcheng, tidak ada pria yang lebih baik dariku. Bahkan jika semua pria di dunia musnah, aku tidak akan pernah memilihmu. Jangan pergi. Lepaskan. Zizi, untukmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau begitu, aku akan membuatmu sadar. Menyiramku dengan kopi, itu menunjukkan kau peduli padaku. Kita tidak bisa putus. Siapa yang mengizinkanmu melepas pakaianmu? Kencan buta selanjutnya di Taman Haping. Kencan buta saja sudah telat. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Zizi,
Hei Chuan, apa kamu sakit? Menghantuiku terus. Zizi, jangan pergi, ya. Bicara saja, kenapa harus main kasar? Kalau pria tidak proaktif, bagaimana bisa mengejar istrinya? Dengarkan aku sampai selesai, ya. Apapun yang ingin kamu katakan, aku sudah bisa menebaknya. Hei Chuan, kata-kata yang tidak ada buktinya, aku tidak akan percaya. Inilah yang ingin kukatakan padamu. Zizi, panjang hidupku, hanya ada dirimu di hatiku. Aku tidak meminta yang lain, hanya meminta satu kesempatan. Satu kesempatan untuk diuji. Boleh? Baiklah. Membuatku menderita separah ini, kalian malah di sini dalam mimpi indah yang sia-sia. Berkhayal, biarpun aku harus mati, aku akan menyeret kalian ke neraka bersamaku. Hyang, apa yang kau coba lakukan? Kalian menyebabkan aku diusir dari keluarga He. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam pada He Chuan. Lalu kenapa kau tidak langsung saja membunuh Hei Chuan? Karena membunuhmu akan membuatnya lebih menderita daripada membunuh He Chuan. Kenapa? Kau penasaran siapa yang menyelamatkanmu 10 tahun lalu, bukan? Itu adalah He Chuan. Aku sangka sejak saat itu dia sudah jatuh cinta padamu. Tidak mungkin. Aku ingat betul, orang yang menyelamatkanku saat itu tangannya terluka. Tapi di lengan Hei Chuan sama sekali tidak ada bekas luka. Tentu saja tidak ada bekas luka. Saat itu, ayahku menipunya agar pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi menghilangkan bekas luka. Siapa kau sebenarnya? Jangan berbuat macam-macam. Maukah kau menikah denganku? Mati kau. Mati kau. Bajingan, akan kubunuh kau. Presiden Direktur, kami sudah menemukan lokasi Nyonya. Aku akan segera ke sana. Bajingan, kau tidak akan bisa lari. Tolong, Hei Chuan, Hei Chuan. Berteriaklah sesukamu. Panggil He Chuan kemari untuk mengurus mayatmu. Zizi. Zizi, jangan takut, ada aku di sini. Presiden Direktur. Bawa dia ke kantor polisi. Sepuluh tahun yang lalu, kaulah yang menyelamatkanku. Kau sudah tahu? Jika bukan He yang memberitahuku, apa kau berencana menyembunyikannya dariku seumur hidup? Kau selalu marah padaku. Aku takut kau tidak akan percaya bahkan jika aku mengatakannya. Aku juga pernah memiliki pemikiran yang buruk, ingin mengancammu seumur hidup dengan kebaikan itu, karena aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kalau He yang tidak memberitahuku, apakah kamu akan menyembunyikannya dariku seumur hidup? Kamu selalu marah padaku. Aku takut kamu tidak akan percaya meskipun aku mengatakannya. Aku juga pernah punya pikiran tercela, ingin memaksamu untuk berutang budi padaku seumur hidup, karena aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu begitu lama. Hampir saja kita kehilangan kesempatan seumur hidup. Sekarang aku memikirkannya. Aku jadi ketakutan. Tidak akan. Selama kita saling mencintai, kita tidak akan melewatkan kesempatan. Maukah kamu memakai ini dan menjadi istriku? Kenapa kamu membawa cincin bersamamu? Zizi, maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku menggunakan seluruh hidupku untuk menemanimu dan melindungimu. Saya nyatakan mempelai pria dan mempelai wanita resmi menjadi suami istri.
Saya umumkan pengantin pria dan wanita resmi menjadi suami istri. Selamat ya, sesepuh He. Terima kasih, senang bisa berbagi kebahagiaan. Banyak sekali pengiring pria, kenapa hanya ada satu pengiring wanita? Baiklah, biar dia yang memilih salah satu dari kita saja. Apa aku tidak diperlukan di sini? Sekretarisku tidak semudah itu untuk didekati. Tapi kami semua menyukai pengiring pengantin itu, Kak. Omong kosong apa ini? Kalian membuat istriku mual. Kami tidak bersalah, kakak. Kami belum mengatakan apa-apa, benar kan? Betul, betul. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku hamil. Bagus sekali. Aku akan jadi ayah.